Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkenan ketemu dengan Pak Farid pada mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga dan instansi pemerintahan. Ya, pada pertemuan kali ini kita masuk pada pertemuan ke-10. Pada pertemuan 10 ini ada lanjutan dari pertemuan ke-9 kemarin. Jadi Pak Farid berharap teman-teman semua bisa memperhatikan dan mengingat mata pelajaran yang di pertemuan yang ke-9 yang kemarin. Oke ya, tetap aja dengarkan dan bisa lihat di videonya, dan video ini nanti ada hubungannya dengan latihan soal yang teman-teman bisa kerjakan pada hari yang nanti teman-teman tonton videonya. Oke, yuk langsung aja. Di pertemuan ke-10 ini kita nanti akan membahas terkait tentang transaksi akuntansi pendapatan satuan kerja atau satker. Mungkin teman-teman sering ya dengar kata satker, karena di beberapa anak-anak akuntansi ada yang prakerin di desa atau kelurahan, dan juga berkaitan dengan akuntansi pendapatan ya. Nah, kita akan fokus di akuntansi pendapatannya. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Jadi transaksi pendapatan akan diberikan itu melibatkan pencatatan di tingkat satuan kerja atau nama lainnya adalah satker. Kemudian satker ini akan dilaporkan kepada pemerintah daerah di atasnya seperti di kota atau kabupaten, yang nantinya disebut dengan SKPKD. Nah, satker inilah yang dinamakan dengan perangkat daerah pada pemerintah atau peraturan Menteri Indonesia. Kemudian selain ada SKPKD, ada juga namanya SKPPD berkaitan dengan peran dari akuntansi sendiri, di mana ada dua fungsi dari SKPKD ini, yaitu SKPKD yang pertama itu adalah sebagai satuan kerja yang dalam hal ini bertindak sebagai entitas akuntansi yang mencatat transaksi-transaksi yang terjadi di satuan kerja tersebut. Sedangkan fungsi yang kedua, SKPKD ini adalah sebagai pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD. Selanjutnya disebut PPKD yang dalam hal ini bertindak sebagai entitas pelaporan yang mewakili transaksi Pemda secara keseluruhan. Contohnya ada hibah, ada subsidi, ada bunga, ada bantuan sosial atau belanja bagi hasil, dan yang lain sebagainya seperti utang jangka panjang. Kemudian struktur akuntansi ini atau Pemda ini itu biasanya menggunakan struktur akuntansi pusat dan cabang. Pusat diatur oleh pemerintah pusat seperti oleh negara, dan cabang diatur oleh di setiap daerah masing-masing seperti kabupaten atau kota. Nah, kemudian hal ini juga tertera dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 terkait tentang SAP atau standar akuntansi pemerintahan, di mana pendapatan itu didefinisikan sebagai pendapatan atau penerimaan rekening kas umum, baik itu dari negara maupun daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Nah, kemudian juga diatur dalam Permen Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006, di mana pendapatan itu sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Nah, dari definisi tersebut, dari kedua definisi itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa pendapatan merupakan hak pemerintah yang menambah nilai ekuitas dana pemerintah. Kelompok pendapatan ini itu ada 3, yaitu pendapatan asli daerah atau PADES ya. Kalau desa namanya PADES. Yang kedua ada dana perimbangan atau namanya dana pendapatan transfer, dan ketiga adalah pendapatan lain-lain daerah yang sah. Nah, untuk PAD atau pendapatan asli daerah atau yang mungkin kalau di desa namanya PADES, pendapatan asli desa, ini menurut kedua peraturan pemerintah, baik itu dari pemerintah daerah atau kabupaten kota, itu ada namanya pajak daerah, ada retribusi daerah, ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, bisa kekayaan alamnya atau kekayaan lautnya itu ya, dan juga lain-lain PAD yang sah atau pendapatan asli daerah yang sah. Nah, kemudian selain ada PAD atau PPKD ya, ada lain namanya SKPD atau akuntansi pendapatan satuan kerja atau satuan keuangan jelas, di mana prosedur catatannya untuk SKPD ini adalah transaksi pendapatan di satker dicatat oleh petugas penata usahaan keuangan satker atau PPK satker, dan juga kemudian ini dicatat setiap harinya ketika ada kas diterima oleh bendahara penerimaan atau pada saat menerima bukti transfer dari pihak ketiga.
Dokumen yang digunakan seperti ada surat ketetapan pajak daerah, ada surat ketetapan retribusi daerah, ada surat tanda bukti pembayaran, ada juga bukti penerimaan lainnya yang sah. Sah ini artinya apa? Yang memang sudah ditentukan, ditetapkan oleh daerah masing-masing atau desa masing-masing. Yang berikutnya adalah jurnalnya. Terus bagaimana jurnalnya? Jurnalnya untuk ketika kita menerima pendapatan pajak daerah, maka nanti ada kas di bendara penerimaan di debit pada pendapatan pajak daerah di kredit. Ketika kita menerima pendapatan retribusi daerah, maka jurnalnya adalah kas di bendara penerimaan dan pendapatan retribusi di daerah di kredit. Sedangkan ketika ada transaksi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maka jurnalnya adalah kas di bendara penerimaan itu di debit dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di kredit. Sedangkan ketika ada penerimaan lain-lain PAD yang sah, maka jurnalnya adalah kas di bendara penerimaan itu di debit dan lain-lain PAD yang sah itu di kredit. Ini jurnal ketika memang ada transaksi pendapatan atau penerimaan ya. Kalau di akuntansi keuangan mungkin kita sering mengerti dengan namanya pendapatan. Namun ketika kita berhubungan dengan instansi lembaga, maka sudah bertambah tidak hanya pendapatan namun juga ada penerimaan pendapatan. Berikutnya lagi, ketika jurnal itu untuk mencatat transaksi penyetoran pendapatan ke kas daerah. Jadi ketika sudah daerah itu dapat uang, dapat pendapatan dan menerima pendapatan, dilaporkan kepada pemerintah di atasnya, maka akunnya adalah RK PPKD pada kas di bendara penerimaan di kredit. RK PPKD-nya di debit, kas di bendara penerimaannya di kredit, ya. Nah, kemudian Pak, ternyata ada pengembalian kelebihan. Ketika kita habis melaporkan ke pemerintah di atasnya, ternyata ada kelebihan anggaran. Nah, itu terus bagaimana? Maka nanti akunnya adalah ada pendapatan pada RK PPKD, ya itu akunnya. Kemudian ketika nanti ada pengembalian pendapatan, ketika pendapatannya lebih, maka nanti akunnya atau jurnalnya adalah RK Satuan Kerja pada kas di kas daerah. Ingat-ingat ya, maka kas kita berkurang di kredit karena kita akan mengembalikan pendapatan. Pendapatan seperti apa Pak ini Pak? Jadi pendapatan yang memang dari setiap daerah itu menerima pendapatan setiap tahunnya dari pemerintah di atasnya, dan itu setelah dihitung mengalami kelebihan, maka kita wajib untuk melaporkan kembali melalui pengembalian kelebihan pendapatan. Nah, kemudian gimana ketika kita ada pendapatan yang bersifat berulang-ulang dan terkait tentang pendapatan di periode sebelumnya, namun belum melakukan pencatatan, maka nanti jurnalnya adalah silpa, sisa laporan pendapatan pada kas di kas daerah. Silpa pada kas di kas daerah. Nah, kemudian terakhir terkait tentang akuntansi pendapatan PPKD, di mana transaksi pendapatan di PPKD ini dicatat oleh petugas penata usahaan keuangan PPKD dan dicatat harian pada saat kas diterima oleh kas daerah atau pada saat menerima bukti transfer dari pihak ketiga. Kemudian dokumen sumber yang digunakan itu biasanya ada surat tanda bukti transfer pembayaran, ada bukti penerimaan lainnya yang sah, lain-lain pendapatan daerah yang sah, surat tanda bukti penerimaan, dan juga bukti penerimaan lainnya yang sah atau seperti misalnya berita acara penerimaan. Terus gimana jurnalnya Pak untuk ini? Maka jurnalnya ketika ada transaksi pendapatan berkaitan dengan PPKD adalah ketika pendapatan ini berupa perimbangan sesuai jenisnya, maka kas di kas daerah pada pendapatan dana perimbangan, ya. Sedangkan ketika ada pendapatan lain-lain yang sah seperti berita acara tadi ya, maka kas di kas daerah pada lain-lain pendapatan di daerah yang sah. Nah, jadi ini adalah terkait tentang transaksi akuntansi pendapatan satuan kerja, baik itu di akuntansi pendapatan desa, kelurahan maupun daerah masing-masing. Jadi Bapak berharap baik teman-teman semuanya bisa memperhatikan, bisa melihat terkait tentang jurnalnya, karena jurnal ini nanti berhubungan dengan pertemuan yang sebelum yang akan datang terkait tentang PPKD dan SKPD. Oke, itu dari Pak Farid. Jika ada pertanyaan silahkan langsung aja komen di kolom komentar atau bisa japri saja. Nanti jangan lupa mengerjakan soalnya dengan baik dan benar dan serius
Semoga nilainya biar bagus semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.